Pria itu berjongkok secara diam-diam ketika gadis itu sedang tertidur. Tetapi gerakannya yang tiba-tiba membuat sang gadis terbangun dan dia langsung marah sambil memukulinya berkali-kali. Pria itu tidak berani melawan dan terus berteriak bahwa dia tidak bersalah. Sang gadis mendengarkan penjelasannya bahwa pria itu secara tidak sengaja telah menjatuhkan cincin tunangannya di bawah bangku sang gadis. Untuk membuktikan ketidakbersalahannya, pria itu bahkan melaporkan alamat rumahnya dan menjelaskan apa yang baru saja dilakukannya adalah mencoba mengambil cincin itu kembali. Gadis itu menganggap penjelasannya masuk akal dan memutuskan untuk tidak membuat keributan. Namun tanpa mereka sadari, cincin itu telah menarik perhatian seorang pencuri. Ketika kereta tiba di stasiun, si pencuri dengan sengaja menabrak pria itu dan diam-diam mengambil cincin miliknya. Semua kejadian itu dilihat oleh sang gadis yang saat itu dia tidak berencana untuk terlibat, tetapi dia memikirkan tentang bagaimana dia baru saja memukuli pria itu. Untuk menebus kesalahpahamannya, dia memutuskan untuk mengejar si pencuri. Dia mencari alasan untuk memulai percakapan dan ketika pencuri itu teralihkan, dengan gerakan cepat dia mengambil kembali cincin itu. Namun ketika dia berbalik, kereta di belakangnya tiba-tiba mulai bergerak dan barang bawaannya masih ada di dalam kereta. Dia berteriak keras agar pria itu melempar tasnya dan cincinnya juga ada bersamanya. Tetapi pria itu tidak mengerti apa yang dikatakannya sampai akhirnya kereta itu semakin menjauh. Untuk mendapatkan tasnya kembali, sang gadis mencoba mencari alamat rumah si pria yang telah disebut sebelumnya. Setelah bertanya-tanya, dia akhirnya mengetahui bahwa pria itu adalah putra wali kota. Kemudian dia naik taksi untuk langsung mendatangi rumah wali kota. Tetapi si pengemudi terlalu ramah dan dia terus menggoda gadis itu. Sehingga untuk membungkamnya, gadis itu berbohong dengan mengatakan bahwa dia adalah tunangan putra wali kota. Hal itu mengejutkan sang pengemudi yang langsung mempercepat lajunya untuk mengantarnya secepat mungkin. Yang tidak diketahui gadis itu adalah bahwa si pengemudi sebenarnya adalah keluarga pria tersebut. Pengembalian cincin itu hanya memperdalam kesalahpahaman keluarga. Dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semuanya sehingga dia berpura-pura pingsan. Ketika dia dibawa ke rumah sakit, dia mencoba menyelinap pergi. Tetapi dia secara tidak sengaja memasuki ruang kandungan yang hanya memperburuk kesalahpahaman mengira gadis itu sedang hamil. Malam itu dia mencoba melarikan diri dengan menggunakan tali. Tetapi ketika dia sedang melakukan aksinya, sang nenek di lantai bawah membuka jendela. Gadis itu tidak punya pilihan selain dengan canggung naik kembali ke ruangan. Di tempat lain, pria itu bersiap akan melamar kekasihnya hanya untuk menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan cincin tunangannya. Lamarannya itu pun gagal yang membuat si pria menjadi frustrasi. Saat itu ayahnya memanggil pria itu untuk pulang tanpa menyadari bahwa kejutan besar sedang menunggunya. Dia pun menjelaskan bahwa dia hanya mengenal gadis itu ketika di kereta. Tetapi gadis itu berpura-pura menangis yang membuat keluarganya bersimpati yang kemudian mereka menyalahkan si pria. Sang gadis segera membelanya dan dia berencana melanjutkan sandiwaranya. Tetapi setelah waktu berlalu, gadis itu menyukai si pria yang dikenal lugu. Si pria menganggap bahwa gadis itu hanya bersandiwara dan si gadis mengatakan dia memang sedang bersandiwara. Hingga akhirnya keluarga si pria mengetahui bahwa gadis itu hanya berpura-pura dan mereka akhirnya berpisah. Kini gadis itu menjadi seorang pelayan di sebuah restoran. Tanpa diduga ketika gadis itu akan pulang, si pria menyusulnya. Saat itu si pria menyatakan perasaannya hingga akhirnya mereka bisa bersama-sama tanpa ada sandiwara lagi.